Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah praktikum basis data. Pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan database server atau database yang dipakai untuk multi user. Nah, yang paling gampang dicari adalah MySQL. Nah, untuk Anda menggunakan MySQL, syarat utamanya penjenengan harus install dulu yang namanya XAMPP. XAMPP ini diinstal dulu. Nah, nanti baru bisa kita menggunakan database MySQL. Nah, nanti alatnya penjenengan bisa menggunakan banyak, salah satunya bisa pakai DSQL, bisa pakai browser gitu ya. Kalau ini contohnya saya menggunakan browser. Kalau menggunakan browser, kemudian biasanya kalau kita pakai browser, nanti di awal di sini saya ketik aja localhost gitu ya. Localhost. Nah, ini localhost enter. Nah, ini situ sudah dapat dijangkau karena servernya belum diaktifkan. Nah, kalau kita menggunakan itu, maka yang pertama SAM-nya wajib kita aktifkan dulu dua-duanya. Ya, yang pertama ini kita buka ya. Panel already running berarti sudah dibuka. Kita lihat di bawah sini. Oh, ini sudah ada. Nah, cuman ini belum di start, jadi kita butuh Apache. Apache itu semacam server gitu ya, semacam server ini. Maka kita start, satu Apache-nya kita start ya, Apache-nya kita start. Yang kedua MySQL-nya. Nah, ini sudah running. Yang kedua ini untuk servernya. Yang kedua ada di MySQL, ini untuk database-nya. Nah, ini sudah dua-duanya running. Kemudian kita coba lagi di sini tadi localhost itu ya. Localhost enter. Nah, ini SAM 173. Nah, ini sudah muncul. Kita pakai bahasa Inggris ya, nanti kita pilih bahasa Inggris panjenengan. Kemudian kita milihnya adalah phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin ini sebagai alat bantu panjenengan membuat database tanpa perintah DOS ya, perintah DOS. Nah, yang pertama ini nanti ada database-nya di sini 1, 2, 3, 4. Ini ada di mana sih gitu ya. Ini ada di, kita lihat di foldernya ya. Foldernya ada di ada di C ya, di C ini C, karena kebetulan tadi saya installnya SAM ada di drive C ya, di sini C. Nah, kemudian MySQL data. Nah, ini tadi ini 1, 2, 3, 4, ada 4 database. 5 apa yang terakhir. Ini ada tes phpMyAdmin, kemudian MySQL, information scheme di sini nggak ada. Yang terakhir cdcool ini. Ya, ini database-nya 1, 2, 3, 4, ada 4 database. Nah, kecuali yang ini information scheme ini kemungkinan yang ini IBIB ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, di 8, 23, 28 ini menunjukkan
tabelnya. Jadi database-nya di depan, tabelnya ada di belakang ini. Gitu nggih, ada di SAM MySQL data. Ya, sekarang kita buat sendiri ya, kita buat tabelnya. Tabel koperasi ya. Ini, tabelnya Koperasi Sugeng. Koperasi Sugeng. Nah, biasakan juga sama tanpa spasi ya. Kalau mau dikasih spasi ya gunakan, kalau mau dipisah gunakan underscore. Nah, ini Koperasi Sugeng, kemudian ciptakan. Nah, di sini akan muncul nih Koperasi Sugeng. Tapi 0 itu berarti belum ada tabel. Kalau kita lihat di home, kalau misalkan kita di home sini, ini sudah muncul Koperasi Sugeng. Kalau dilihat di sini, itu kecil semua ya. Kita lihat di sini tadi, di data tadi, ini akan muncul nih Koperasi Sugeng. Ya ini. Nah, ini kalau nanti berhasil. Nah, sekarang kalau kita mau masuk ke sini, kalau kita buka database ini ya tinggal diklik aja database-nya. Nah, ini kita masuk di database Koperasi Sugeng. Yang kedua, kita bikin tabelnya. Nah, kita bikin tabelnya. Tabel yang pertama kita buat adalah anggota. Anggota. Berapa jumlah fieldnya? Nah, kita berencana jumlah fieldnya apa, berapa, ada berapa. Misalkan ada nomor anggota, nama anggota, alamat, pekerjaan, telepon gitu ya. Ada nomor KTP boleh, nomor anggota, kemudian nomor KTP, nomor ID gitu, nomor ID boleh, nomor KTP boleh, kemudian nomor anggota, nomor KTP atau nomor ID, kemudian terus apa namanya, nama, alamat, nomor telepon, cukup itu aja ya. Jadi ada 5. Nah, setelah kita tentukan nama tabelnya, kita kasih nama TB gitu ya, TB anggota, number fieldnya 5, go gitu ya. Nah, sekarang kita ada 5 field, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, field yang pertama adalah nomor anggota, noang. Nah, noang. Nomor anggota. Nah, karena ini sebagai kunci pencarian, maka disarankan penjenengan gunakan ada 2, bisa pakai varchar, bisa pakai char. Varchar itu variabel karakter, kalau char itu pasti, kalau varchar variabel karakter. Panjangnya berapa? Panjangnya 5 saja. Karena kita berencana misalkan 4 lah, nggak usah panjang-panjang, 4. 4. Kemudian di sebelah kanan ya, sebelah kanan indeksnya ini jadi indeks primary. Nah, primary key. Auto increment itu kalau pengen urut, kalau ada nggak urut, ada angka kosong, tidak kosong ya, tidak boleh kosong. Ya, kemudian yang kedua nama anggota, nmang. Ini karena nama anggota panjangnya bisa besar kecil, gunakan varchar. Lebarnya
25 misalkan. 25, kemudian ini boleh kosong ya, boleh kosong. Kemudian ID anggota, nomor ID-nya sama, gunakan varchar. Lebarnya berapa ya? 26, 12 tambah 4, 16. Nah ini sama, tapi ini nggak boleh kosong ya. Kemudian alamat, ALM Ang gitu. ALM Ang ini juga sama, gunakan varchar. Ini 25 misalkan, tapi ini boleh kosong. Ini boleh kosong, yang nggak boleh kosong ini. Nah, kemudian yang terakhir telepon. Telepon anggota. Telepon anggota ini sama, saya pakai varchar juga, lebarnya 15 ya, 15. Ini boleh kosong ya. Nah ini kalau udah selesai, kita simpan. Tapi kalau kita misalkan saya ternyata kurang satu field gitu ya, berarti kita boleh menambahkan satu field, go gitu, nanti dia tambah satu field. Atau kalau udah selesai ya disimpan, simpan. Nah ini yang kita buat tadi, ada char, varchar, dan seterusnya. Nah perintah SQL-nya mana? Perintah SQL-nya ini. Nah, create tabel koperasi tabel anggota, isinya nomor anggota, karakter not null berarti nggak boleh kosong, nomor anggota null boleh kosong, nomor ID not null nggak boleh kosong, alamat anggota null boleh kosong. Primary key-nya adalah ini. Jadi ini adalah perintah SQL-nya. Jadi perintah SQL-nya ini, sampai di sini aja boleh. Sampai di sini. Nah, ini perintah SQL-nya. Kalau Anda buat pakai perintah langsung, ada di sini. Jadi kalau tadi database ya perintah langsungnya ada juga di situ. Ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita mengisi gitu ya, kita mengisi. Mengisinya di mana? Sisipkan ini. Ya. Ini struktur, ya ini strukturnya. Kemudian kalau kita sisipkan, nah berarti kita mengisi. Nah, mengisinya di sini. Nah yang tidak boleh kosong ini, jangan persani ada centang-centangnya. Ini harus diisi. Misalkan 001, tadi berapa ya? 4 ya, 001 namanya Sugeng. Nah, ini. Kemudian nomor ID-nya 3374 1326. Kemudian alamatnya Kumudas Moro. Ya, terus nomor teleponnya 08564191491498. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua 0002, namanya
Siti Mariam misalkan. Nah, nomor ID-nya 33721565. Nah, misalkan gitu. Kemudian alamat anggotanya Panularan. Kemudian teleponnya 08231. Nah, misalkan contohnya gini. Nah, ini ada dua tabel yang kita isi, kemudian sisipkan baris baru, selanjutnya kembali, atau kita lihat di sini sisipkan baris baru berikutnya. Ya, kalau yang di sini sisipkan baris baru berarti menambah data. Kita sisipkan dua buah data. Nah, kita mau melanjutkan atau kembali ke sebelumnya. Nah, kalau kita sisipkan baris baru, ya kita pilih baris baru kemudian go gitu ya. Nah, ini berarti kita ngisi lagi data ketiga. Nah, cara ngisinya ini insert into nama tabelnya, nama database, nama tabel, kemudian ini urutan yang diisi, kemudian ini isinya. Isi yang pertama kurung tutup, kurung buka. Isi yang pertama kurung tutup, koma. Isi yang kedua kurung tutup lagi, titik, koma, selesai. Ya, jadi kalau ada dua isian seperti ini. Nah, kemudian kalau ini punya ngisi lagi 003 gitu ya, 003. Kemudian nama anggotanya Ambar misalkan. Nomor ID-nya 3372 1389. Alamatnya Fontania misalkan. Fontania, kemudian teleponnya 0815 640. Nah, saya cuma nambah ini, selesai. Ini saya bikin kembali, ya, kembali go gitu ya. Nah, sudah, ini diinsert selesai. Kita lihat di browse. Ini perintahnya ini Ambar dan seterusnya. Nah, ini. Nah, perintah menyisipkan tabel, menyisipkan data di tabel seperti ini. Kita lihat di browse. Nah, ini browse-nya. Itu data yang kita isi lewat tabel tadi. Jadi dari database kita buat tabel, kemudian kita bikin itu. Dan nanti kalau bikin buat tabel lagi gimana? Ya kita bikin tabel lagi gitu ya. Kita bikin tabel lagi, yang diklik mana? Yang diklik ini, klik gitu. Ya, kita klik ini. Nah, kita buat tabel lagi di sini. Slide gitu. Tabelnya apa? Nah, kita buat sendiri. Tabelnya apa? Fieldnya apa? Kita ciptakan lagi, kita isi lagi. Demikian pengantar untuk database MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.